Jangan lupa like and subscribe. Bab 23. Una, tinggallah bersamaku. Sebenarnya kau nyuruh aku di sini. Untuk apa? Tanya Rele yang mulai gemas. Kurang lebih 30 menit dia hanya duduk manis tanpa melakukan apapun. Neo meminta dia datang ke ruangan, dan apa yang terjadi? Neo hanya membiarkan dia menggabut seorang diri, sedangkan pria itu berkutat dengan laptopnya. SSTTT, bentar, oh shit, makinya. Neo menutup laptop, meletakkan agak ke tepi, lalu menarik kursinya, semakin mendesakkan tubuhnya ke meja. Aku sebal setengah mati dengan wanita itu. Rele mengerutkan keningnya. Wanita siapa? Dengusan Neo membuat Rele tergelak, lalu dia mengangkat kedua tangannya. Oke, canda, Neo. Kenapa lagi sih? Tapi tadi malam cukup seru, ya. Aku mencium aroma-aroma. Rele menirukan cara bicara Roy Kiyoshi lengkap dengan tangannya yang mengibas-ngibas di depan hidungnya. Kecemburuan. Apa seorang neopandu bisa cemburu dengan bocah SMK itu? Jijik, cacinya. Makoi, jijik, kok aku ragu? Ya, Rai, aku serius. Aku manggil kau ke sini bukan buat ngeledek aku. Aku mau cerita. Mau dengar nggak sih? Neo mulai naik angin. Tawa Rele pecah. Hahaha, oke, sekarang langsung ke intinya. Ceritakanlah anak muda. Neo mengembuskan napas panjang. Wanita itu bikin aku nggak bisa tidur hampir semalaman. Wow, apa kalian? Sampai pagi. Hei, otakmu bisa sehat sedikit nggak? Aku bukan pedofil yang makan anak SMK kayak gitu. Jika aku mau making love, aku bisa cari wanita malam. Kalau mentok-mentok telpon Bianca, dia bisa memuaskan aku berjam-jam. Rele mengangguk. Lanjut ke inti, malah ngelindurkan. Kau mancing, bangsat mulut. Mulutmu nggak bisa difilter banget sih, Neo. Cara bicaramu dengan Aruna kasar banget. Gimana Noven gak kesal tadi malam? Padahal kita mau ngumpul. Kau merusaknya. Ini aku yang cerita atau kau yang ngoceh sih? Cibir Neo. Rele langsung diam dan tangannya langsung menyilakan Neo untuk melanjutkan. Waktu dan tempat. Silakan Pak Neo dilanjut. Neo menyipitkan matanya. Walau begitu dia tetap melanjutkan ceritanya. Tidak ada yang lebih menyebalkan dengan sikap Aruna. Bahkan tadi pagi, Aruna menolak diantar sopir. Dalam kondisi yang belum pulih seperti itu, Aruna memilih naik taksi. Apa nggak bikin Neo naik darah pagi-pagi? Awalnya dia sudah bertekad tidak peduli. Tapi pada kenyataannya dia mengikuti taksi yang Aruna tumpangi hingga ke sekolah. Setelah memastikan Aruna sampai dengan selamat, baru dia bergerak ke kantornya. Hoi, malah bengong. Neo, aku nggak bisa baca isi hatimu. Jadi berbicaralah dengan mulutmu. Iya, aku lagi mikir tadi. Satu alis Rele naik lebih tinggi. Mau cerita aja harus mikir. Ini mau cerita kisahmu atau mau bikin novel sih? Neo melemparkan map kuning di depannya ke wajah Rele. Sedari tadi sahabatnya ini terus saja menggoda dan membuatnya semakin sebal. Dia demam tadi malam, sambung Neo setelah diam cukup lama. Lalu, Rele mendekatkan kursinya dengan meja Neo, mendempetkan tubuhnya. Bisa nggak nyambung dulu? Rele mengangguk. Dia kurang sabar kali ini. Dari semua wanita yang singgah dalam hidup Neo, Aruna yang paling aku jagain dia, turunin panas tubuhnya. Lalu tidur itu udah jam 2-an kayaknya. Paginya mama buat drama lagi, entah membuatnya penasaran. Kapan dia masuk ke dalam kamar lalu ngebuka kancing piyama Aruna. Terus dia histeris seolah-olah kerjaanku. Si Arunanya marah. Aku kepancing dong. Dia sindir-sindir aku.
dan aku kesal setengah mati. Nggak tahu diuntung banget. Semua yang udah aku lakukan nggak dihargain dia. Lalu dia nolak sopir yang aku sediakan buat dia. Dia milih buat naik taksi. Gila kan? Rele mengelus dagunya. Ini cerita nggak ada yang keskip. Misalnya kau berkata kasar gitu. Wajar dong aku berkata kasar. Dia nyebelin banget soalnya. Rele menghela napas panjang lalu mengeluarkan dengan singkat. Omongan kau itu menusuk tahu. Nggak sadar aja. Ucapan kau itu lebih pedas dari cabai rawit. Masa sih? Aku rasa biasa aja ngomongnya. Aku kan bicara sesuai fakta. Rele menggeleng. Kau bicara dengan manusia, sebagaimana kau tersindir dengan ucapan Aruna, begitu juga dia. Jangan lupa, dia itu masih remaja, masih labil dan gampang sedih. Aruna itu anak yang baik. Nggak seharusnya kau terus kasar dengannya. Nasihat Rele panjang lebar. Tapi, coba ceritakan yang lainnya. Sepertinya ada yang lain tapi tidak tersampaikan. Neo tidak ingin membuka kuburannya sendiri. Mana mungkin dia mengatakan dia kesal karena Aruna naik taksi lalu dia mengikuti dari belakang untuk memastikan Aruna sampai dengan selamat. Bisa-bisa Rele mengejeknya. Hal terkonyol yang berkali-kali Neo lakukan karena seorang gadis miskin bernama Aruna Medita. Nggak mau bilang juga nggak apa-apa. Aku bisa bantu kalau kau bilang dengan jujur. Tadi pagi, aku ngikutin dia buat memastikan dia sampai sekolah dengan selamat. Nyebelin banget kan? Padahal aku udah siapin sopir. Aku bahkan udah bayar mahal loh. Masa dia nolak gitu aja? Sontak Rele tertawa, lalu buru-buru dia menutup mulutnya saat tatapan Neo menusuk ke dalam matanya. Segitunya, ya, sungguh aku nggak ngangkat cibirnya. Aku nggak minta cibiranmu, Rai. Aku di sini hanya bercerita. Dia itu menyusahkan hidupku. Kenapa juga harus terjebak begini sih? Rele mengedikkan bahunya. Jujur aja dengan hatimu, nanti jangan kerja, ya pinta harga serius. Aku mau kerja, gak? Jangan, Una, cegah Vania. Kak Noven bilang kamu pucat banget semalam, terus pusing juga. Dan sekarang wajah kamu masih pucat. Istirahat aja, ya, iya, atau gini deh. Aku yang kerja, tapi gajinya kita bagi dua. Gajiku aku kasih ke kamu separuhnya. Mau? Ya, Aruna menggeleng. Aku menolak caramu. Gak. Una, jangan bandel. Fokus ujian aja, ya. Setelah itu mau tes ujian masuk kedokteran. Aruna diam. Manik matanya menatapkan Salsabila. Aku mau kerja. Aku mau sukses. Aku gak mau dihina mulu. Siapa yang hina kamu? Teriak Arga yang memancing beberapa siswa menatap mereka dengan aneh. Ih, mulut lemes banget. Ngapain pakai teriak sih? Aku belum budek, goblok. Sorry, balas Arga dengan suara sangat pelan. Aku terbawa emosi, Una. Aruna menggelengkan kepalanya. Nggak ada yang hina aku. Aku hanya ingin jadi orang sukses aja. Emang nggak boleh, asteris apa ini karena Pak CEO itu. Selidik Vania. Emang Pak CEO itu ngomong apa? Van, kok kamu tahu banyak? Tanya Salsabila yang mulai tertarik. Kak Noven yang bilang, tadi malam, Pak CEO ngomong kasar, bahkan dia minta Kak Noven buat mecat Una. Kakak aku malah marahin balik. Terus diusir suruh balik. Suruh mecat. Salsabila sampai mendekatkan telinganya di dekat mulut Vania. Dia sedang tidak salah dengan bukan. Dia minta aku dipecat. Salah aku apa sih? Kok enggak henti-hentinya dia ngurusin hidupku? Batinnya. Dia emang gitu sih. Bodoh amat. Balas Aruna cuek. Una, apa enggak sebaiknya kamu pindah aja? Tinggal di rumahku aja. Yuk, ibu senang ada kamu. Kok
Aruna menggeleng kepalanya. Enggak, aku nyaman kok tinggal dengan mereka. Iya, iyalah nyaman, tinggal dengan orang kaya. Dasar anak yatim piatu belagu. Jangan-jangan kau yang sengaja ngerencanain agar kedua orang tuamu mati terus kau bisa diangkat oleh orang kaya lalu bersambung.